Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad. Waja'alana fi darid da'wah wal irsyad. Salatu wassalamu ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin qudwatina fid da'wati wal irsyad. Wa ala alihi wa sahbihi الذين جاهدوا في الدعوة والإرشاد فازوا في الدنيا والمعاد. Alhamdulillah, kesehatan dan keafiatan senantiasa diberikan kepada Renang Regeruta, Profesor Dr. Haji Andi Bahri yang juga dan pula kepada para mukarramun, satidah, mengorek kemana terima di sebising, diberikan kesehatan, keafiatan sebagai rezeki yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada malam hari ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh yang bergeruta di pekan yang lalu, diniatkan untuk memulai pengajian kitab Al-Luma' di Ushulul Fiqh. Karenanya saya mempersilahkan dengan hormat kepada yang bergeruta untuk memulai pengajian kitab kita. Al-an, tafadhal mashkura ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. وخير الهدي هدي سيدنا رسول الله شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا واجعله محاطا بالخيرات والبركات والأنوار وفقنا لصالح الأعمال والأخلاق بدراسة هذا الكتاب بإمامنا العارف بالله الإمام الشيرازي قدس الله سره اللهم املأ قلوبنا بأنوار محبتك ومعرفتك وأسرارنا بأنوار مشاهدتك وعقولنا بأنوار التفكر والفهم عنك ونفوسنا بأنوار التزكية وأجسادنا بأنوار الاستقامة على الطاعة والخدمة وزواتنا بالتحقق بنور العبودية بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. Alhamdulillah, malam ini kita lanjutkan pengajian ya, kitab kita dan malam ini seperti yang kita maklum kita niatkan ya membaca satu kitab yang berjudul kenapa tidak bisa dibuka ya share screen. Oke. Bisa. Kitab Al-Luma'. Ya, ini kitabnya Al-Luma' fi usulil fiqhi. Ya, ta'lif Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali Asy-Syirazi. Ya, ini termasuk ya ulama abad kelima Hijriah. Ya, jadi inilah kitab
Al-Luma yang ketiga, yang kita ingin mengambil keberkahannya dengan judul yang serupa, yaitu kitab Al-Luma. Dulu diawali dengan kitab Al-Luma lil Imam Abi Nasr As-Sarraj yang berkaitan dengan ilmu tasawuf. Nah, kemudian yang kedua kitab Al-Luma yang ditulis oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yaitu kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid, terutama yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ini kitab Al-Luma yang terkait dengan usulul fikih. Ya. Nah, jadi usulul fiqh yang ditulis oleh Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali As-Sirazi, seorang ulama Syafi'i yang terkenal. Ya, yang terkenal. Beliau ini yang termasuk juga penulis kitab Al-Muhazzab, kemudian disyarah oleh Imam An-Nawawi yang disebut dengan kitab Al-Majmu' yang berjilid-jilid, yang menjadi rujukan utama fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini kitabnya. Ya. Sebenarnya ada kalau di internet itu kita mau download ada dua macam, ya. Ini yang pertama yang ditahqiq oleh Syekh Muhyiddin Dib dan Yusuf Ali Budaiwi. Ya, ini yang diterbitkan di Beirut. Ya, ada juga satu Al-Luma, saya lihat bagus juga. Nah, itu di pentahkiknya berbeda, ya, kemudian di cetaknya juga ya berbeda. Dicetak di Bahrain kalau tidak salah yang satu itu semua boleh di download. Ya, jadi kalau kita mau bandingkan, saya dua-dua cetakan itu ada saya miliki. Jadi saya bandingkan dan saya melihat ini yang lebih sesuai lah, ya, karena tidak terlalu banyak penjelasan-penjelasan yang mengganggu ya kita punya ya kelancaran yang membaca kitab ini. Dan ini yang menjadi rujukan kita di Al-Azhar Asy-Syarif, yaitu kitab Al-Luma. Ya. Kitab ini diterbitkan pertama kali tahun 1995. Nah, ini sudah jelasnya. Kita tidak perlu baca mukaddimah pentahqiq, ya, karena dia hanya menyatakan bahwa asal mula ilmu usulul fiqh ini ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i. Ya, jadi Imam Asy-Syafi'i lah yang dianggap sebagai penulis yang pertama, itu dengan kitabnya Ar-Risalah. Nah, saya kira ini kita sudah
biasa mendengarkan semua. Kemudian manhaj, ya, usulul fikih itu atau tariqah usulul fikih ada dua, tariqatul mutakallimin dan tariqatul fuqaha, ya, al-ahnaf utamanya. Jadi ada sedikit perbedaan, tapi Imam Asy-Syafi'i dia menggunakan tariqatul mutakallimin, dan inilah yang diikuti oleh Imam Asy-Syirazi di dalam kitab Al-Luma'. Nah, sebenarnya Imam Asy-Syirazi ini bukan hanya satu kitabnya yang berkaitan usulul fikih, tapi ada 2-3 bukunya, dan inilah yang terakhir yang merupakan khulasah dari kitab-kitab usul fikih sebelumnya dan kitab usul fikih yang beliau sendiri menulisnya. Jadi dinyatakan di sini bahwa Imam Asy-Syirazi menggunakan tariqah ula, tariqatul mutakallimin, dan ini yang umum. Dan kita di DD ini belajar usul fikih juga menggunakan tariqah itu. Biasanya tariqatul fuqaha ini digunakan oleh ulama al-ahnaf, ulama Hanafi, itu yang banyak menggunakan. Saya kira itu yang kita bisa pahami dari Muqaddimatut Tahqiq. Jadi saya tidak perlu sebutkan kelebihan-kelebihan kitab Al-Luma' ini. Yang jelas kitab ini sangat masyhur di kalangan ulama Asy-Syafi'i, karena beliau ini adalah termasuk pelanjut daripada mazhab Imam Asy-Syafi'i atau min ulama Asy-Syafi'iyah. Ini sedikit terjemahannya, saya kira juga saya tidak perlu baca, jadi yang ingin melihatnya bisa membaca sendiri, karena yang kita pastikan itu kita mau melihat, mengambil berkah kitabnya. Kalau sejarah Asy-Syirazi ini banyak, dalam bahasa Indonesia pun saya lihat di internet ada juga ditulis orang. Mungkin buku ini juga sudah diterjemah, saya tidak terlalu pastikan. Sudah diterjemah juga di Indonesia ini, walaupun mungkin terjemahannya komersial, tidak terlalu kuat untuk dijadikan sebagai pegangan untuk memahami isi kitab ini. Ini riwayat-riwayat Syekh Asy-Syirazi. Sekarang ini kitab Al-Luma' khusus membicarakan kelebihan-kelebihan kitab Al-Luma'. Ini banyak uslubnya, mudah mencakupi semua permasalahan usulul fikih. Kemudian inilah yang merupakan nubzah ataupun mukhtasar daripada pendapat Imam Asy-Syirazi yang terkait dengan usulul fiqh. Jadi semua dinyatakan di sini kelebihan-kelebihannya. Jadi sesuailah untuk kita jadikan sebagai bacaan di dalam pengajian kita, karena tiga-tiga kitab Al-Luma' yang kita pilih ini semua merupakan kitab yang cukup terkenal dan menjadi rujukan utama sesuai dengan bidang ilmu. Cuma kita ini kan 3 Al-Luma' yang kita baca ini masing-masing punya bidang. Ada bidang tasawuf, ada bidang tauhid, ada bidang usulul fiqh. Kita tidak menemukan
nama kitab Al-Luma di dalam fikih atau ilmu fik. Ya, jadi kita ambil yang usulul fik. Nah, kemudian manhajut tahqiq ini saya kira tidak penting ini karena ini adalah pendekatan yang digunakan di dalam mentahqiq kitab-kitab turas ini. Nah, ini jadi asalnya begini. Jadi kalau kita lihat begitu hebatnya orang-orang yang mentahqiq kitab-kitab dulu. Kita sekarang ini sudah sangat mudah ya, karena sudah ditahqiq, sudah ditakhrij hadis-hadisnya, ayat-ayat Al-Qur'annya sudah jelas dikembalikan kepada surah dan ayatnya. Jadi sudah memudahkan kita. Nah, sekarang kita masuk kepada teks atau nas kitab Al-Luma fi Usulil Fiqh. Ini ada syair ya, mungkin ini kelebihannya kitab Al-Luma. In syi'ta syar'a Rasulillahi mujtahidan tufti wa ta'lam haqqan kullama syuri'a faqsid hudita Aba Ishaq mughtaniman wadrus tasanifahu summahfad al-lumah. Wah, ini apa namanya ini satu syair yang ditulis oleh ulama, tidak dicantumkan ya siapa yang menulis. Ya, jadi kalau kita mau mengenal apa namanya syariah Rasulullah melalui ijtihad, memberi fatwa, ya mengajar apa yang terkait dengan syariah ini, maka hendaklah melihat, mengambil hidayah dari kitab Abu Ishaq. Nah, itu cukup memadai. Pelajarilah karangan-karangannya, tasanifahu, dan hafallah kitab Al-Luma. Nah, yang dimaksud di sini sebagai syahid ya, kalau kita mau betul-betul ya mengenali namanya usulul fiqh, ya cara beristihad, beristidlal, ya, istimbat dengan apa namanya syariah Rasulullah SAW, syariah Islam, maka hafallah Al-Luma ini. Jadi Al-Luma ini kunci. Ya, jadi mudah-mudahan kita mengambil berkahnya, walaupun saya katakan dulu mungkin tidak mungkin kita mengkaji mendalam ya, ataupun kita baca secara keseluruhan, tapi kita hanya melalui apa namanya tulisan ini baca sedikit-sedikit yang penting yang bisa kita pahami, yang terkait ya dengan pemula, artinya orang-orang yang awal belajar ilmu usulul fiqh. Saya kira yang hadir ini semua pernah ya belajar usulul fiqh. Jadi marilah kita kembali mengembalikan ingatan kita. Karena kalau kita dididik itu rasanya dari sanawiyah kelas 3 sudah ada itu. Dulu, tak tahu sekarang ini. Ya, sudah ada namanya usulul fiqh. Ya, bersamaan dengan mantik. Ya, adabul bahsi wal munazarah. Ya, kelas 3 sanawiyah ataupun kelas 1 aliyah. Ya, kita sudah diperkenalkan itu. Muqaddimatul muallif. Jadi kita masuk qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumi fid dharain. Muqaddimatul muallif.
artinya pendahuluan yang ditulis oleh pengarang kitab ini, Imam Asy-Syirazi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ali. Ringkas sekali salawatnya. Jadi bismillah dulu, kemudian salawat. Itu sebagai istilahnya dalam kitab-kitab Islam ini sebagai istihlal. Ini namanya istihlal. Ya, yang umum, yang sempurna itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ya, biasanya begitu ya, sempurna. Tapi Imam Syirazi di sini menulis sangat ringkas ya, ringkas. Atau yang menulis ini sebenarnya yang menyalin kitab ini, bukan Syirazi ini. Ada di bawah ini yang dia punya tahmid, istihlal. Ringkas juga. Ya, jadi ini adalah yang menyalin. Karena kitab-kitab turas itu biasanya disalin oleh anak muridnya kah, atau orang yang datang kemudian yang mendapati belum lagi disalin dari aslinya, maka inilah yang membuat ini. Qala asy-Syaikh al-Ajal, berarti ini yang menyalin, ini yang menulis. Dia salin kembali. Qala asy-Syaikh al-Ajal al-Imam al-Auhad. Ini semua titel kedalaman ilmu ya. Asy-Syaikh al-Ajal al-Imam al-Auhad Abu Ishaq. Ini lakapnya Abu Ishaq Ibrahim bin Ali ibni Yusuf al-Fairuzabadi Asy-Syirazi qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu. Ya, istilah yang dipakai oleh yang menulis, yang menyalin kitab ini. Inilah yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syirazi. Ini istihlalnya. Alhamdulillahi kama huwa ahlu. Wa salawatuhu ala Muhammadin khatamin nabiyyin wa sayyidil mursalin. Ya, jadi cukup ringkas sekali ya. Dia punya tahmid, dia punya istihlal. Ya. Sa'alani ba'du ikhwani an usannifa lahum mukhtasaran fil mazhab fi usulil fiqh. Ya, ini kita boleh memahami bahwa ada sebagian kawan-kawannya, ini biasanya murid-muridnya. Ikhwan itu dia biasa digunakan oleh ulama dahulu, ikhwan, sahabat. Itu adalah muridnya. Jadi sebagian muridnya meminta kepada Imam Asy-Syirazi untuk menuliskan mukhtasar, ringkasan, catatan ringkasan yang terkait dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i, yaitu tentang usulul fiqh, mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Liyakuna zalika mudhafan ila ma amiltu minat tafsirah. Jadi supaya ini merupakan tambahan, artinya tambahan penjelasan kepada apa yang saya sudah tulis sebelumnya dalam kitab At-Tafsirah. Jadi ada kitabnya namanya Kitab At-Tafsirah fil Khilaf. Ini juga kitab Usulul Fiqh.
Fa ajabtuhu ila dzalika jawaban, dan saya tunaikan. Ya, dia jawab, artinya dia tulis ya, kitab itu. Ya, li mas'alati wa qada'an li haqqi. Ya, jadi dia tulis ya sebagai satu apa namanya menunaikan ya hak beliau. Itu biasanya perkataan qada'an li haqqi ini tawadu'an. Nah, dia merasa tawadu mengatakan ya saya tunaikan ya hak saya menuliskan kitab seperti mana yang diminta oleh anak muridnya. Wa asyartu fihi ila zikril khilaf. Ya, dan saya isyaratkan, ini secara mengatakan, saya isyaratkan di dalamnya dengan menerangkan ya perbedaan-perbedaan khilaf fikhi, ya perbedaan-perbedaan fikih yang ada di dalam kitab at-tafsir itu. Jadi ringkaskan. Wa ma la budda minhu minad dalil, dan yang seharusnya ditunjukkan dalilnya. Jadi disebutkan di situ. Farubbama waqa'a dzalika ila man laisa indahu ma amiltu minal khilaf. Nah, jadi kemungkinan ya ada yang tidak mendapatkan buku saya itu yang terkait dengan khilaf. Ya, jadi tidak apa-apa, wa ilallahi ta'ala arghab wa iyyahu asal. Nah, ini berdoa kepada Allah ya dengan ridhonya dan memohon supaya diberikan taufik ya kebenaran, wa yazila fil ajri was sawab, dan diberikan ya pahala yang banyak ya, jazilah al ajri was sawab innahu karimun wahab. Sungguhnya Allah maha pemurah ya maha pemberi. Ya, itulah ya sedikit disebutkan awalnya kenapa kitab ini ditulis ya sebagai ringkasan dan sebagai pelengkap daripada kitabnya yang disebut kitab At-Tafsir fil Khilaf. Ya. Walamma kana al-gharadu min hadzal kitabi usul al-fiqh. Ya, karena dalam kitab ini tujuan kita ialah mempelajari usulul fiqh. Ya, kita akan belajar apa itu usulul fiqh. Ya. Jadi katanya karena itu yang menjadi tujuan kita di sini dalam kitab ini, maka wajibah bayanul ilmi wazzan. Maka wajiblah ya dijelaskan makna ilmu dan makna zan. Itu yang lebih dulu. Karena ini terkait dengan ilmu. Usul fikih ada ilmu. Wa ma yattasilu bihima, dan yang berkaitan dengan keduanya yaitu al-ilmu wazzan. Karena dua-dua mesti diketahui, karena untuk membedakan keduanya ini barulah jelas bahwa ini yang ilmu. Jangan sampai zan dikatakan ilmu. Ya. Li'anna bihima yudrak jami'u ma yata'allaku bil fikih. Karena dengan ilmu dan zan inilah ya, dapat ya, kita mengetahui semua permasalahan yang berkaitan dengan fikih. Yaitu ada ilmu, ya, ada zan. Dalam bahasa kita yang apa namanya ini, yang mudah al-ilmu itu dia sampai kepada darjah yakin. Kalau zan ini di bawahnya sedikit. Dan ini yang banyak terkait dengan fikih. Kemudian setelah kita jelaskan al-ilmu dan az-zan ini, summa nadhkuru an-nazara wa dalil. Kemudian kita uraikan juga an-nazar. Ya, kita uraikan juga tentang
nalar, berfikir, dan bagaimana membuat dalil, wa ma yattasilu bihima, dan yang berkaitan dengan keduanya. Itu an-nazar wa dalil. Ya, ini semua adalah mukaddimat fi ta'rif atau fi ta'allum usulil fiqh. Artinya mukaddimahnya untuk kita belajar usulul fiqh. Jadi kita ini ya seakan-akan belajar di sekolah ini. Ya. Atau kita katakan di kuliah lah. Jadi ini kuliah usulul fiqh. Li'anna bizalika yahsulu al-ilmu waz-zan. Nah, karena dengan demikian barulah kita dapat memperoleh apa yang disebut al-ilmu, apa yang disebut az-zan. Summa, kemudian nubayyinu al-fiqha. Apa yang dimaksud dengan al-fiqh? Apa yang dimaksud dengan usul al-fiqh? Insyaallah azza wa jalla. Jadi inilah metodenya, pendekatannya. Ya, ini namanya pendekatan. Jadi ini sudah cukup modern ya. Pada ini abad ke-5 Hijriah. Kalau ke-5 itu kalau Masehi mungkin 1100, 1200 lebih itu ya. Ya, Masehi. Ya, jadi masih terlalu awal, termasuk kitab turas. Nah, kalau Al-Lum'ah lis-Sarraj, Sarraj ini ulama abad ketiga Hijriah rasanya, ketiga keempat, awal keempat. Imam Sahib Al-Lum'ah fi Tauhid, Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari juga abad ketiga dan sedikit diakhiri dengan awal abad keempat. Jadi berdekatan kitab ini tidak terlalu jauh ya, dalam satu kurun atau satu abad lah ya, cuma sedikit ada perbedaan karena ini di abad ke-5 ya, ke-5 Hijriah. Saya kira itulah sedikit penjelasan dari Imam Asy-Syirazi memberikan penjelasan apa yang akan digunakan sebagai manhaj di dalam mengkaji usulul fikih ini. Jadi baru masuk babu bayanil ilmi wazzan wa ma yattasilu bihima. Ini satu bab yang mengkaji tentang penjelasan ya al-ilmu wazzan. Jadi dua istilah ini. Wa ma yattasilu bihima, dan yang berkaitan dengan keduanya. Ya. Wa nuqaddimu ala zalik. Jadi yang pertama ini kita mendahulukan bayan al-had. Sebelum bayan al-ilmu ini kita mesti tahu definisi, karena kita mau memberikan definisi atau pengertian al-ilmu dan pengertian az-zan ini. Ya. Jadi kita perlu apa itu definisi? Apa itu had? Had ini definisi. Ya, pembatasan. Jadi kalau kita melihat sesuatu kita berikan tarif. Ya, tarif ya yang umum kita sebut tarif. Kalau dalam bahasa mantik ataupun bahasa ilmu-ilmu akal ini disebut al-had, ya, batasan. Ya, batasan. Li'anna bihi yu'raf
hakikatu kulli ma nuridu wa zikrahu insyaallah. Karena dengan ta'arif itulah kita bisa mengetahui ya, hakikat tiap-tiap sesuatu yang kita mau jelaskan. Nah, jadi kalau kita mau jelaskan ilmu, maka kita lebih dulu mengetahui apakah definisinya. Ya. Tapi yang nomor satu ini dia jelaskan dulu apa dia definisi. Ya. Nah, itu cara model penulisan guru kita. Jadi nampak bahwa kitab ini memang kitab litta'allum, littadris, untuk dijadikan buku panduan mengajar sebenarnya. Ya, jadi lebih dulu dicerita. Padahal tujuannya kan memberi penjelasan tentang apa itu ilmu, apa itu zan. Nah, tetapi untuk mengetahui itu perlu kita ketahui apa itu ta'arif. Ya, wal haddu wal ibaratu anil maksudi bima yahsul. Dan dimaksud al-had itu ialah satu ibarat, satu untaian perkataan yang menjelaskan maksud ya secara yahsu, ya secara terbatas. Ya, seperti kalau kita memberikan definisi kepada sesuatu. Ya, artinya kita menjelaskan dan membatasi, tidak boleh yang lain masuk. Ya, itu dalam ilmu mantik kita belajar seperti itu. Wa yuhitu bihi ihatatan. Dan definisi itu harus mencakup ya secara secara keseluruhan, tamna min ayyadkhula fihi ma laysa minhu. Ya. Jadi mencegah untuk masuk ke dalamnya sesuatu yang bukan daripadanya. Ya. Wa ayyakhruja minhu ma huwa minhu. Dan dia mesti keluar ya daripada apa yang sepatutnya keluar. Wa min hukmi al-haddi ayyattarida wa yanakis. Ini istilah mantik. Ya, dan termasuk hukum had itu dia boleh ittirat, yaitu menjelaskan secara langsung, wa yanakis ataupun mengambil iktibar yang sebaliknya. Wa yujad al-mahdud biwujudi. Ya, jadi dengan adanya had itu, maka kita boleh mengetahui yang diberikan had, diberikan definisi. Wa yu'damu bi'adami, dan ditiadakan dengan tidak adanya had. Artinya kita tidak mengetahui sesuatu kalau tidak tahu tidak tahu definisinya. Ya, definisinya. Jadi kita mungkin yang umum ya, di dalam konsep mantik itu, ma huwa al-insan. Ketika kita mau berikan definisi al-insan, manusia, apa itu manusia? Ya, apa itu manusia? Jadi ulama mantik ini memberikan definisi al-insan hayawanun natiq. Ya, jadi manusia itu adalah makhluk hidup natiq, yang berakal. Ya, jadi kalau kita mengatakan hayawan, artinya yang makhluk hidup itu mencakupi semua, masuklah hewan, masuklah malaikat, masuklah semua yang dikatakan makhluk hidup itu masuk kalau kita katakan hayawan. Ya, itu yang dimaksud dengan tadi ini ihatoh, yang meliputi semuanya. Meliputi semuanya. Kemudian ayyadkhula fi ma laysa minhu wa ayyakhruja minhu ma huwa minhu. Jadi kita katakan
natik. Nah, setelah kita mengatakan natik, maka keluarlah yang tidak berakal. Ya. Maka muncullah yang dikatakan hayawanun natik itu adalah ya manusia, hanya manusia saja, yang lainnya tidak boleh masuk. Nah, itu satu contoh lah. Ya, banyak contoh-contoh lain. Ya, mungkin kita bisa buat. Jadi secara umum dulu, kalau kita buat had itu secara umum, kalau kita mengatakan apa ini handphone, nah mungkin handphone ini adalah alat komunikasi, ya itu secara umum. Jadi semua alat komunikasi masuk, radio, ya pas. Kemudian kita batasi bahwa handphone itu ialah yang yang harus ada itirat wal inikas, yang mengkhususkan bahwa inilah yang dikatakan handphone itu. Artinya yang kecil, jadi yang besar tidak masuk lagi sudah, TV sudah keluar, ya macam-macam. Kemudian mempunyai dia semacam alat di dalam itu untuk mengakses internet dan sebagainya. Ya, itu baru keluar yang lain. Artinya kita membuat begitu cara membuat al-had. Nah, saya kira ini tidak perlu terlalu detail. Saya kira sudah biasa kita belajar waktu di sanawiyah atau di aliyah dulu. Kemudian baru masuk pada paslon yang terkait dengan ilmu. Amma al-ilmu, adapun yang dimaksud dengan al-ilmu, ya ini definisinya al-ilmu. Fahuwa ma'rifatul ma'lum ala ma huwa alaihi. Ya. Artinya mengenali maklumat. Ya. Jadi beda ilmu dengan maklumat. Ya. Jadi mengenali maklumat itu seperti yang ada padanya. Jadi tidak ada perbedaan. Kalau kita mengetahui apa sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya, itulah yang dikatakan al-ilmu. Ya. Jadi mengetahui maklumat sesuai dengan yang sebenarnya atau sesuai dengan hakikatnya. Nah, itu definisi yang dipakai oleh ulama al-usul dari mazhab Imam Syafi'i. Wa qalatil Mu'tazilah, golongan Mu'tazilah mengatakan yang dimaksud ilmu itu ialah i'tiqadu syai'i ala ma huwa bihi ma'a sukunin nafsi ilaihi, yaitu meyakini sesuatu. Jadi orang Mu'tazilah lain caranya memahami ilmu ini. Itu meyakini sesuatu yang sesuai dengan sebenarnya dan menjadikan jiwa kita menjadi tenang. Jadi menjadi tenang setelah kita meyakini itulah ilmu. Ya. Tapi di sini dikatakan wahada gairu sahihin. Ini sebenarnya tidak benar, ya, perkataan Mu'tazilah ini. Ini langsung dia bantah. Pandangan Mu'tazilah tentang definisi ilmu di sini tidak sesuai, ya, salah. Li'annahu yuktilu bi'atikadil ammi bima ya'takiduhu, karena dia membatalkan keyakinan orang awam yang dia etikadkan. Fa inna hazal makna mawjudun fi. Ya, makna yang disebut oleh golongan Mu'tazilah ini ada pada keyakinan orang awam. Ya, keyakinan orang awam ini laisa zalika bi ilmin. Itu bukan satu ilmu katanya. Ya, itu pandangan Imam Asy-Syirazi. Jadi mengikut Syirazi, ilmu itu ialah
ma'rifatul ma'lum ala ma huwa alaihi. Mengenali sesuatu maklumat, itu kita katakan maklumat saja supaya mudah kita paham. Mengenali satu maklumat sesuai dengan hakikatnya. Ya. Jadi kalau kita kenali umpamanya handphone ini sesuai dengan sebenarnya apa yang kita lihat, nah itulah dia ilmu. Ya, jadi pengenalan kita, ma'rifah kita. Ya, bukan maklumatnya. Atau maklumatnya kan ini segi empatnya, ada layarnya, ada ininya macam-macam. Nah, itu namanya maklumat. Ya, jadi mengenali itu sesuai dengan hakikatnya, itulah yang dikatakan ilmu. Ya, itu panjangnya saja. Maaf, saya tidak terasa ingin menjelaskan juga. Sepatutnya tidak usah. Yang ketiga, paslon wal ilmu darbani. Ilmu itu ada dua bagian. Ada dua macam. Ya, macam lah bagusnya. Ada dua macam. Ya. Qadimun wa muhdasun. Ada ilmu yang qadim, ya, dan ada ilmu yang muhdas. Ada ilmu yang yang azali, yang qadim, dan ada ilmu yang baru. Ya, artinya yang baru ini, qadim ini artinya tidak ada awalnya. Itu qadim, istilah dalam ilmu tauhid atau istilah dalam ilmu mantik. Muhdas, baru, artinya tidak ada kemudian ada, itu namanya baru. Ya. Ilmu yang qadim ini itu ilmu Allah. Ya, saya kira sesuai lah yang kita biasa baca dalam ilmu tauhid. Ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, sedikit lagi waktu, saya enggak usah kita lebih 1 jam. Ya, enggak usah, ya sedikit saja. Wa huwa muta'alliqun bi jami'il ma'lumat. Ya. Jadi ilmu Allah ini yang disebut ilmu qadim ini ta'alluqnya kepada semua maklumat. Jadi Allah itu mengetahui semua. Ya, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ilmu qadim. Ya, hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini juga, ilmu qadim ini, la yusafu dzalika bi annahu daruriyun wala muktasabun. Ya, tidak boleh disifati daruri, artinya spontan ada, ya. Ataupun dikatakan muktasab, diusahakan. Ya, diusahakan. Jadi tidak ada bahwa ilmu Tuhan itu dia yang mengusahakan sehingga dia ada ilmu enggak. Ya, tidak ada istilah ilmu daruri, ilmu muktasab kalau dinisbahkan kepada ilmu qadim atau ilmu Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu yang muhdas, ya, ilmu khalqi, ya, ilmunya kita inilah makhluk. Ya, ilmu kita itu namanya ilmun muhdasun. Ya. Wa kad yakunu zalika darurian. Ya. Dan terkadang ilmu itu daruri, langsung kita paham, langsung kita ketahui. Tidak perlu dalil, tidak perlu pemikiran dan sebagainya, langsung kita dapat. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang tidak perlu dalil. Oh, ada kucing. Nah, betul lah itu. Karena kita dengar dia punya bunyi. Nah, kita lihat apa, ada bulan. Karena kita lihat. Itu namanya ilmu daruri. Ya, ilmu daruri. Wa kad yakunu muktasaban. Ada juga terkadang harus diusahakan, harus dicari dengan dalilnya apanya. Ya, barulah ditemukan. Itulah ilmu makhluk. Ya. Fad-daruriyu kullu ilmin lazimal makhluk ala wajhin la yumakkinu daf'uhu an nafsihi bi syakkin wala subhatin. Ya, jadi yang dimaksud daruri itu semua ilmu yang melazimi makhluk itu, di mana tidak mungkin dia tolak ya dengan keraguan,
dengan syubhat Anda. Seperti saya katakan tadi, kalau kita melihat ya sesuatu langsung itu kita langsung lihat TV, ini TV. Ya. Jadi tidak ada lagi keraguan di situ. Tidak mungkin muncul dalam hati kita itu bukan. Tidak bisa. Itu namanya ilmu daruri. Wazalika kal ilmil hasili anil khawas. Ya, dan seperti itu seperti ilmu yang dihasilkan dari panca indera, al khawasul hams, dari panca indera, yaitu pendengaran, wal basar, penglihatan, asyam, yaitu yang kita cium, ya, zauq kita rasakan, wal lams kita sentuh, ya. Wal ilmu bima tawatarat bil akhbar min zikri umamis salifah, begitu juga ilmu-ilmu yang mutawatir pemberitaannya, ya, seperti adanya Mekah, ya itu sudah mutawatir betul, walaupun kita tidak pernah ke sana, tapi kita yakin bahwa Mekah itu ada, ya, karena tawatarat bil akhbar min zikril umamis salifah wal biladin naiyah, ya, dengan tempat-tempat yang jauh. Wa ma yahsulu fin nafsi minal ilmi bihalin nafsi, ya, begitu juga yang muncul dalam jiwa kita, ya, satu ilmu yang yang kita rasakan sendiri, seperti rasa sehat, rasa sakit, sengsara, gembira. Nah, itu semua adalah ilmu daruri. Ya, tidak perlu cari dalil. Tidak perlu cari dalil, betulkah ini sakit perut, memang kan sudah dirasakan. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan daruri. Wa ma yata'alam min ghairihi minan nasyat wal kasal wal farah wal gham wa watura wa hajal al hajil, itu rasa rasa malu, rasa takut dan sebagainya, semua disebutkan di sini, ya. Perkara-perkara yang datang seperti itu pada diri kita langsung kita nyatakan dan tidak perlu lagi kita carikan dalilnya, ya. Jadi bukan muktasab, tapi dia adalah ilmu daruri. Wal muktasab kullu ilmin yakau ala nadharin wastilal, ya, semua ilmu yang memerlukan pandangan atau nazar dan memerlukan nalar, pemikiran ataupun istidlal. Kala ilmi bihudusil alam, seperti meyakini, mengetahui tentang barunya alam ini. Kita tidak bisa langsung memang alam ini baru, tidak ada dalilnya. Isbat as-sani', ya, menetapkan ada pencipta, ada Tuhan, kebenaran para rasul, wujubus shalah, kewajiban sembahyang, wa adadiha, dan bilangan-bilangan rakaatnya, wujubuz zakah wa nusubiha, begitu juga kewajiban berzakat dan nisab-nisabnya, itu memerlukan semua dalil. Wa ghairu zalika mimma yu'lamu bin nadhari wal istidlal. Ya, jadi itulah sedikit tentang ilmu. Jadi saya kira ini tidak perlu saya jelaskan. Faslun wa haddul jahli, bedanya tadi al ilmu kemudian al jahlu, satu ilmu satu jahl, ya, kebodohan, ya, kejahilan. Apa yang dimaksud kejahilan? Tasawwurul ma'lum ala khilafi ma huwa bihi, yaitu gambaran maklum yang berbeda dengan sebenarnya, ya, berbeda. Kalau tadi ala ma huwa alaihi, sekarang ala khilafi ma huwa bihi, ya. Kemudian azan, kalau zan ini tajwiz amraini au ahadihima azhar minal akhar, ya, artinya mungkin kedua-duanya, ya, atau salah satunya yang lebih nampak, itu zan. Ka'tiqadil insan fima
yukhbiru bihi as-thiqah annahu ala ma ukhbira bihi. Jadi kalau ada orang yang memberitakan, maka kita juga meragukan ya benar atau tidak, tapi keyakinan akan benarnya lebih jelas, itu zan. Wa in jaza ayyakuna bi khilafi, sekalipun boleh saja kebalikannya. Ya. Wa zannul insani fil ghaimi al mushif as-sakhin annahu yaji'u minhul matar. Ya, seperti zan ya manusia itu tentang ya adanya awan yang panas yang terkadang juga mendatangkan hujan. Artinya ada keyakinan tapi tidak jelas, ya, tidak pasti. Ya, boleh dua-duanya, boleh turun hujan, boleh tidak. Wa in jawaza yang kasyifan ghairi matar. Dan kemungkinan bisa juga, ya, artinya tidak ada hujan. Ya, jadi kalau kita lihat mendung, ya, kita tidak boleh pastikan mesti ada hujan. Tidak boleh kita yakin, tidak boleh kita meyakini, tapi kita zan. Itu namanya zan. Ya, bisa datang, bisa juga tidak. Ya. Wa i'tiqadi al-mujtahidin, begitu juga keyakinan orang-orang yang beristihad. Ulama lah fi ma yuftuna bihi min masail al-khilaf. Ya, jadi masalah-masalah khilafiyah, dia memberikan fatwa itu sebenarnya asasnya zan, ya, bukan al-ilmu tadi, karena tidak ada yang bisa. Ya, itu sebabnya dikatakan bahwa masail fikhiyah itu, ya, kebanyakan asasnya adalah zanni, ya, zanni, bukan al-yakin atau bukan al-ilm, ya, bukan al-ilm, karena dasarnya semua hadis-hadis ahad yang sahih ataupun yang hasan yang dijadikan sebagai asas. Ya. Wa in jawazu ayyakuna al-amru bi khilafi jalika, sekalipun bisa saja, ya, hal tersebut yang benar itu adalah yang sebaliknya. Wa ghairu zalika mimma la yaqta'u bihi, dan lain-lain sebagainya yang tidak bisa kita putuskan, ya, secara pasti. Ya, saya kira ini sudah biasa kita dengarkan, al-ilmu, al-jahlu, az-zannu, kemudian syak. Kalau syak itu kita ragu dan sama-sama, tidak ada yang lebih. Kalau az-zann tadi dua perkara yang kita tunggu, tetapi dia lebih mengedepankan yang satunya, jadi zan namanya. Kalau syak, tajwizu amraini la maziyata li ahadihima 'alal akhar. Itu bolehnya dua sesuatu, dua hal, dan tidak ada kelebihan atas salah satunya dengan yang lainnya. Semua sama. Semua sama itu namanya itu syak. Nah, di situ bedanya dalam bahasa kita ragu. Ini kita katakan ragu, tapi ragu ini, nah, kalau di sini biasa kita ragu itu ya zan. Artinya ada sesuatu yang sudah mungkin kita dapat percaya, tetapi belum sampai kepada keyakinan. Tapi kalau sama-sama dua-duanya, tidak ada yang bisa sampai kepada itu yang agak kuat, maka itu dikatakan syak. Ya, syak. Ini biasa juga dipakai dalam bahasa sehari-hari, kan. Saya syak. Nah, saya syak nanti ada ininya, tapi maknanya tidak ada yang lebih kuat di situ. Ya, dia syak saja. Kasyakil insani fil ghaimi ghairi al-musyaffi ayyakuna minhu matar aula. Ya, seperti kalau orang melihat awan mendung, nah, dia tidak bisa memberikan apakah ada hujan, tidak ada, itu sama saja. Ya, artinya tidak ada yang bisa kita putuskan bahwa akan datang hujan. Ya, paling kita mengatakan biasanya, ya, biasanya. Tapi tidak ada yang bisa kita putuskan secara kuat. Wa syakkul mujtahid
fima lam yaqta bi min al-aqwal wa ghairu zalika min al-umuri alladhi la yaglibu fiha ahadun at-tajwizaini 'ala al-akhar. Begitu juga syakul mujtahid, ya, keraguan orang yang beristihad, dan dia tidak bisa ya memberikan ketetapan ya mana yang bisa dijadikan sebagai keputusan. Jadi dua-duanya sama, ya, dua-duanya sama, tidak bisa diberikan hukum salah satunya ya karena dia baru syak, ya, dia baru syak, ya, belum pada zan. Kalau zan ya maka dia bisa putuskan, nah ini yang benar ya, tapi kebenaran yang dilakukan itu belum tentu. Mungkin satu saat nanti dia akan mengatakan, wah, tidak jadi itu, ini yang benar ini. Ya, karena memang itu namanya zan. Nah, jadi saya kira dengan membaca 5 perkara ini, yang menjadi kesimpulan kita di sini sudah bisa memberi gambaran sedikit apa itu ilmu. Ya, ilmu itu mendekati keyakinan ya. Kemudian apa itu azan, dan apa itu yang disebut dengan asyad. Nah, tentu yang digunakan nanti ada al-ilmu karena kita mau membahas usulul fikih. Ya, fikhu nanti di situ al-fiqh, pemahaman itu. Adakah pemahaman ini sudah sampai ke derajat ilmu atau baru syak atau baru zan? Nah, itu nanti akan dikaji kemudian. Ya, saya kira sampai di situ dulu pas 1 jam. Ya, jadi insya Allah kita ambil manfaat lagi, insya Allah akan datang babun nazar buat dalil. Ya, jadi mungkin sudah ada yang terbuka sedikit, ya, atau mungkin ada yang belum, ya. Apalah kita mengerti dari segi dalil-dalil ilmu yang akan kita jadikan sebagai asas ya belajar usulul fiqh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya, alhamdulillah rabbil alamin atas penjelasan dari yang bergerutak tadi mengenai muqaddimah tahqiq, muqaddimah muallif dan bab 1 dari kitab Al-Luma' oleh Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali Asy-Syirazi, Ya. yang tadi mengemukakan, mohon izin direkam sebentar, Pak. Ada makna ilmu, makna zan, yang mana pada bab pertama mengurai penjelasan tentang ilmu dan zan. Ada 5 pasal tadi yang dijelaskan oleh Geruta, pasal tentang apa itu had, ta'rif atau definisi, kemudian ilmu, ada 2 macam ilmu, qadim dan muhdats, dan yang keempat tentang al-jahlu yang terkait dengan zan, dan yang terakhir asyak. Baik para hadirin sekalian, al-asatidzah dan mukarramun, dari penjelasan berikut tadi tentang muqaddimah dan awal dari bab 1 oleh dalam kitab Al-Luma' oleh Imam Asy-Syirazi, mungkin ada hal yang ingin diperjelas, oleh karenanya diberikan kesempatan dengan hormat. Abad. Boleh raise hand atau langsung bertanya kepada Andrew. Ya, langsung sajalah, langsung. Kalau ada hal-hal yang sebenarnya tidak ada juga yang terlalu ini. Nah, kita masih muqaddimah, belajar tentang apa itu ilmu, ya, apa itu zan. Ya. Jadi untuk mengetahui ilmu itu zan, kita mesti paham apa zan, apa syak. Kalau masih ragu-ragu dan sama-sama keraguannya terhadap sesuatu itu maknanya syak. Nah, kalau sudah ada yang satu yang menonjol, mungkin ini yang ini, itu namanya zan. Nah, tapi kalau sudah yakin, ya, maka itu adalah al-ilmu.
Inilah yang dimaksud ilmu yang akan dikaitkan dengan usulul fiqh. Usul fiqh itu adalah ilmu, ya, dikaitkan dengan al-fiqhu. Ya, walaupun dasar-dasarnya, terutama fikih itu adalah kebanyakan dalil zan, karena hadis itu hadis zan. Ya. Sama juga Al-Quran juga memang dari segi dalil dia adalah yakin, tetapi memahaminya juga zan. Oh, Ya, memahaminya juga zan. Jadi kita itu hanya sampai kepada zan. Itu sebabnya Allah mengatakan ana inda zonni abdi bi. Saya berada pada zon hambaku, bukan ilmunya. Karena itu tidak mungkin kita sampai kepada darjah ilmu itu. Nah, itu yang kita, kalau kita mau dalami ya persoalan itu. Sama kalau kita sembahyang ini. Yakinkah kita bahwa kita itu betul-betul menyembah Allah? Kan yang paling zon, yang ada zon. Ya, artinya yang lebih kuat sedikit ada. Tapi betul kalau sudah ilmu di situ, jadi seakan-akan kita ini dalam menyembahnya senantiasa melihat kita atau kita yang melihatnya. Yakinkah atau sedikit ada keyakinan, tidak sampai kepada hal yakin. Itu kalau kita mau kaitkan dengan syariah kita. Jadi ini penting sebenarnya, ini penting, ini tiga istilah ini. Ya, karena ini yang terkait dengan jiwa kita, sifat jiwa kita. Ya, sifat jiwa kita. Tentang keimanan kita kepada Allah. Ya, sudah sampai di mana kita? Ada kita syak na'udzubillah. Jangan hazan. Kemudian al-ilm. Nah, kita usahakan supaya dapat al-ilmu, al-yakin, ya, al-iman. Itulah namanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Al-iman. Nah, bukan kalau usaha kita itu berat. Berat. oh, Mungkin kita hari ini meyakini, besok berubah lagi. Atau ada sedikit pemikiran masuk, berubah lagi. Ya. Jadi harus sabatul ilmi itu adalah merupakan ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit kalau kita kaitkan dengan ini. Tapi ini sebenarnya kita ini mau mengaitkan dengan al-fiqh. Ya. Saya kira cukup itu ya sebagai asas kita ya. Ya, asas. Ya, kita ini belajar macam di sekolah lah. Ya, sekolah. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan ya hati kita, ya, karena ini ada kaitan dengan ibadah kita, dengan pengetahuan kita tentang ilmu-ilmu Islam itu. Ya, jadi penting juga memang sebenarnya, ya, apalagi usul fikih ini supaya menguatkan keyakinan kita tentang kewajiban sembahyang umpamanya. Ya, tentu perlu dalil. Membuatkan dalil itu bagaimana? Itu usul fikih. Ya, itu usul fikih. Jadi kita perlu ya mengetahuinya. Allahu a'lam bishawab. Oke lah. Ya. iya Pong. Saya mungkin satu kali, Pak Tari. Silakan. Sorry, dokter dua ini. Mana? Oh, ya, saya yang tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, tapi Pong, tadi saya yang pernyataan yang kedua tadi yang memantik saya untuk bertanya terkait dengan keyakinan dan ilmu tadi, Pong. Kan kalau ada kan biasa kita dengar bahwa kalau kita menyembah Allah, kita harus yakin bahwa kita harus itu diterima, maksudnya diterima oleh Allah. Keyakinan itu, bagaimana memaknai ini zon dengan yakin tadi itu? Maksudnya kan ana inda zonni abdi, tadi kita mengatakan ya kita harus zon saja, jangan sampai ke ilmu itu dengan yakinnya itu. Tapi ada satu pernyataan bahwa
ketika kita menyembah, yakinlah bahwa itu diterima Allah, supaya Tapi menambah. oke, saya paham. Yeah. Itu sebenarnya adalah usaha, ya, keyakinan. Bagaimana kita meyakini, bagaimana kita ilmu. Kan dalam Al-Quran kan memang satu perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad dan kepada kita semua. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah Muhammad, kepada kita juga. Jadi kita mesti berilmulah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yakinlah, kalau kita mau bahasa yang seperti yang digunakan tadi, yakinlah. Tapi bagaimana yakin? Sedangkan ilmu kita ini ada dua macam tadi. Ada daruri, ada iktisabi. Nah, kalau iktisabi ini kita harus cari dalil yang kuat, ya, supaya bisa meyakinkan kita. Apa dalilnya? Ya, bahwa ada Tuhan kita sembah. itu berat itu. Nah, kemudian kalau daruri, kita harus memohon kepada Allah. Anta maksudi waridhaka matlubi. Kita mohon. Nah, ini semua adalah usaha. Statement mengatakan ya kita mesti yakin, kita mesti, itu kan statement. Nah, tapi adakah kita memang sudah sampai ke situ? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya, itu enggak bisa dipastikan karena ilmu ini kan ya abstrak dari sudut. Nah, definisinya saja tadi udah berbeda dengan Mu'tazilah, berbeda dengan. Jadi itu yang harus kita pahami. Ya, jadi ilmu itu adalah merupakan satu imma anugerah, itu daruri tadi disebut. Ya, imma muktasab, kita yang usahakan. Itu sebabnya kita banyak berzikir, ya, supaya kita ini, usaha kita itulah dapat mengingat, meyakini Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sembah itu. Ya. Nah, jadi berat. Nah, kalau kita dengarkan penceramah ataupun orang-orang, kan mudah sekali rasanya. Kita mengingat Tuhan kita ini mudah, tapi kalau kita lakukan bagaimana rasa yang kita rasakan? Itu kan belum tentu. Nah, itulah apa namanya, pokoknya kita harus melalui jalan-jalan yang telah disyaratkan oleh ulama-ulama kita. Ya, jangan hanya melihat ibal dalil, katakan apa namanya dalam Al-Quran disebutkan innamal mu'minun ladina idza dzukira wajilat qulubuhum. Ya kan? Tadi sudah nampak sekali itu. Orang yang betul-betul beriman itu kalau disebutkan nama Tuhan langsung bergetar hatinya. Nah, coba kita rasakan, jangan hanya dibicarakan saja. Coba kita rasakan, betulkah ada getaran? Ya, ada ini. Itu daruri itu. Nah, itu daruri. Ya. Paling tidak, ya itu iktisabi tadi, artinya kita khusyukkan ingatan kita, konsentrasikan ya ingatan kita. Nah, inilah yang dikaji oleh ulama tasawuf pada melihat alam ini sampai kepada penciptanya, melihat tumbuh-tumbuhan di sekitarnya sampai kepada penciptanya. Nah, itu semua adalah usaha untuk mendapatkan ilmu itu. Nah, ilmu. Jadi ini yang dikatakan ilmu tadi ini, ma'rifatul ma'lumah, ya, mengenal. Nah, yang kita selalu katakan ilmu ini kan biasa maklumatnya, ya, hanya maklumat, ya, mencari maklumat, kata ini ilmu, ya, mencari padahal maklumat sebenarnya itu bukan ilmu. Mengenali maklumat itulah yang ilmu. Mengenal apa hakikatnya maklumat itu, artinya benda itu apa hakikatnya, apa definisinya. Nah, itu yang dikatakan maklumat, apa ilmu. Jadi bedakan ilmu dan maklumat. Sekarang ini ndak kacau ini di dalam memberikan pengertian antara ilmu dengan ini. Ya.
Saya kira itu Ya, Bu. itu saja ya. Oke. Saya tambah satu sedikit lagi yang anu, Ya, terkait dengan apa nih meringerang Pong, maksudnya ya khusyuk mengingat, atau pengingat ya. iya saya sendiri ya maksudnya selalu ada keraguan ketika katakanlah ya beribadah apa itu, maksudnya sholat mungkin bilang ini kak saya ini meringeremu kayak renangnya apa karena kan pikiran-pikiran kemana-mana itu saya Ya, biasa ya pikiran kemana-mana. Tapi ada pernah saya penceramah saya, tapi masih 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 apa waktu kecil yang saya ingat sekali kalau kan katanya kita tidak bisa itu meringerang pada maksudnya salat sampai mulai dari takbiratul ihram sampai terakhir itu agak susah. Tapi katanya kalau menyebut iya karena abu dua ya karena stain itu katanya ya, ya disitulah kita mencoba untuk meringat. Walaupun sebenarnya saya juga bisa bilang kayak banyak kayak yang diingat. Maksudnya bacaannya kah atau apa gitu itu nah itu. itu jadi saya juga masih Ya. ragu apakah ini saya ini mengingat itu atau bagaimana itu. Nabi Bang. Nah itu sebabnya dalam apa namanya kita perlu yang mengenali Allah, ma'rifatullah itu. Ya, Iya, Bang. ma'rifatullah. Itu yang banyak disebutkan oleh Andri Guru Taqwa Al itu. Bagaimana menghadapkan hati kita kepada Allah, itu namanya merengarang. Nah, sebab kalau kita merengarang, yang biasa kita lihat, yang biasa kita jumpa, itu mudah kan? Ini sesuatu yang gaib. Ya, Oke, merengarang. Kan? Nah, itu ya, sebabnya kebanyakan ulama pemula ini, yang awal ini, ya, yang ngerang ya orang sendiri, Turi Pancajina, ya, itu ya lita, itu nak ada Andri Gurupta, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Nah, kita lihat dari kita ini siapa kita ini? Ini ciptaan Allah. Disitulah. Jadi kalau itu yang disebutkan oleh ulama tasawuf. Nah, barang siapa yang mengenali dirinya maka dia mengenali Tuhan, mengenali dirinya sebagai makhluk. Napiri talewa. Tapat kuki kungalata alam atau magatung kan ya. Kungalata pancaji kak. Ya kan? Nah, begitu juga dengan ilal lain. Nah, sekurang-kurangnya kalau kita lihat sembahyang ya, ini perintah Allah. Ya, jadi artinya lari ke sana lah. Atau sudah menyadari tadi bahwa mereka karena dia itu sudah salah satu ciri bahwa kita mengingat Allah itu. Karena sudah disadari kan, sudah disadari. Artinya sudah ada ya di situ. Memang susah sebenarnya untuk dilafazkan, untuk dijelaskan. Ini karena ini adalah pemberian. Nggak bisa. Yang biasa kita dengar itu sebenarnya itu terkadang saya bertanya-tanya, adakah dia rasakan atau tidak? Ya, mungkin dia ngomong saja begitu kan, sesuai dengan apa yang dia baca. Tapi adakah dia juga ya, sudah merasakan hal itu? Itu yang selalu saya apa namanya karena saya menjelaskan itu agak susah karena apa yang saya rasakan itu beda kan, susah sekali untuk membahasakan supaya orang lain bisa. Takutnya nanti salah memahaminya. ya, Jadi kita hanya membaca kitab itu supaya adalah sedikit ya, bayangan-bayangan yang bisa merangsang membawa kita untuk ya memahami. Yang jelas kita tetap memohon kepada Allah untuk memahamkan kita. Itu sebenarnya kata az-zikru nikmatun minallah. Zikir itu sebenarnya adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi bukan usaha kita, bukan. Orang kalau mengatakan zikir makanya usaha. Malah kalau kita lihat sekarang ini zikir itu seakan-akan yang dilafazkan ini subhanallah, Allahumma sholli ala rasulillah, sehingga nyanyi-nyanyi lah di mana-mana. Ya, sama-sama di tempat yang ini. Nah, di mana-mana kita dengarkan salawat, dengarkan apa sekarang ini. Tapi itu bukan, itu hanya wasilah. Ya, itu hanya wasilah, itu hanya usaha.
pahalanya besar. Tapi yang disebutkan betul-betul dengan zikrullah itu pemberian Allah. Karena itu nikmatun min Allah. Fa'addu syukran. Kita mesti mensyukurinya. Jadi apa yang kita baca ini itu hanya mazahir, yang nampak, yang mudah-mudahan Allah memberikan jalannya kita boleh memahami. Itu yang saya paham lah ya. Sehingga saya susah sekali itu untuk memberikan. Saya tidak mau memastikan kamu begini, dapat begini, dah. Nah itu karena ya itu yang saya paham lah dengan membaca kitab-kitab itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih Bang, terima kasih. Sama. Ya Bang, terima kasih banyak. Oke. Partisipasi dari Ustadz Ridwan Idris. Mungkin ada lagi yang lain jika ada. Kita beri kesempatan. Assalamualaikum. Oh iya. Assalamualaikum. Fadal. Mengusul ke guru kita supaya bukunya dikirimkan ke kita supaya bisa boleh di download aja, tulis di Google itu kita tulis kitab Al-Luma fi Usulil Fiqh. Itu kan langsung keluar itu dua. Jadi lihat seperti yang saya katakan tadi, ada yang banyak sekali muhakiknya, yang tidak usah ambil itu terlalu yang biasa saja, hanya 2 orang tadi, ada Muhyiddin siapa saja. Dan itu yang saya pakai ini cetakan Beirut. Cetakan Beirut ada 2, cetakan Beirut 1, cetakan Bahrain 1. Bahrain tidak usah dipakai terlalu besar ya, terlalu. Memang bagus ya bagi tapi untuk pengajaran saya lihat lebih bagus yang ini karena dia sudah pola-polakan itu makna-maknanya sudah pakai nomor, sudah pakai yang jadi bagus. Jadi itu saja di Google, tulis bahasa Arab lah, jangan tulis bahasa Indonesia. Ya, Al-Luma fi Usulil Fiqh. Langsung keluar itu, ya. Jadi di mana ini kan untuk di download ya, itulah yang kita ambil. Ada itu. Nanti saya kirimkan Andi Taufik gambarnya buku itu, ya, kulitnya toh. Seperti itu. Ya. Nanti. Jadi sudah bisa dilihat kalau umpamanya mau di-download, begini kulitnya. Iya. Oke. Insyaallah kami upayakan untuk download baru di-share ke. Ya, di-download dan di-share. Ya. Nanti saya lihat juga saya punya simpan kalau saya bisa share. Karena ini di komputer saya susah. Kalau saya masukkan di sini mungkin bisa lah. Nanti saya lihat di sini kalau ada saya akan bisa share nanti. Iya, Bang. Oke, terima kasih. Ya. Baik, mungkin sudah cukup untuk pengajian kita awal malam hari ini. Dimulai dari tingkatan tadi dari syak, zan sampai ilmu. Dan dari 2 pertanyaan tadi dari Ustadz Ridwan Idris, ternyata ujung-ujungnya semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun dimulai dari muktasar. Baik, pada hadirin dan hadirat sekalian, kita persilahkan kepada Grupa untuk mengakhiri pengajian kita dengan doa pada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. Antarzuqana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin.
اللهم اجعل جميع تداري دعوة والإرشاد جامعا مباركا وجامعة موفقة لتخريج العلماء القانتين والدعاة المتقنين والمربين المخلصين، واجعلها منارا نهريقا للعلوم الإسلامية وقلعة مأمورة للمعارف الثقافية ومصدر أصيل الشرائع الدينية بمنهاج للسنة والجماعة ذا الجلال والإكرام. اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان. اللهم أكرمها بلذة الاهتقام إلى الحق والخير واجعلها بقعة ميمونة بلدة طيبة مأمورة واجعل أهلها من المؤمنين متمسكين بالدين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر مؤمنين بالله ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل دعانا بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Puang. Ya, sama. Terima kasih banyak Pak, terima kasih. Bah, Terima kasih juga atas Siap-siap. kehadiran tak semua. alhamdulillah. Sallallahu al-afiyah was-sihhata wal hidayah. Insyaallah Amin. kita bertemu dan bersua di pekan berikutnya untuk melanjutkan kajian kitab kita. Bah, Billahi taufiq wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, jadi kami mohon ya